Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada Jumat yang berbahagia ini kita kembali memenuhi masjid ini, tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa jamaah? Karena boleh jadi saat ini masih banyak saudara-saudara kita sibuk dengan urusannya yang lain. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Pada Jumat hari ini ingin saya mengajak saudara-saudara saya untuk bagaimana caranya kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Salah satu faktor atau hal jika dipandang berpahala adalah jika kita memandang Baitullah. Setiap kita sholat, kita menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Baitullah atau Ka'bah. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya, maka kita perlulah mencari bagaimana caranya. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku, maksudnya masjidku itu adalah Masjid Nabawi, 2 rakaat pahalanya 1000 kali, lebih banyak dibanding dengan sholat di luar Masjid Nabawi. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, barang siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram 2 rakaat, juga pahalanya jauh lebih banyak 100.000 kali dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Itu artinya apa, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Sebetulnya kita kalau mau cari pahala banyak tidak susah.
Kita pergi haji, tapi haji diatur oleh pemerintah. Ada waktunya, ada kuota. Karena kita berada dalam satu negara, kita harus taat kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi jangan berkecil hati wahai saudaraku. Mari kita umroh. Tidak ada artinya uang yang banyak pada diri kita. 20 juta kecil. Dikala kita sudah berada turun di Jeddah, kalau kita menuju Madinah, lalu kita dianjurkan bersalawat, lalu menetes air mata kita, wahai saudaraku. Kok bisa hidup Nabi? Sementara yang ada adalah hamparan batu-batu, gurun pasir yang tandus. Sampai kita masuk Madinah, wahai saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitu kita terharu. Kenapa kita terharu, saudara yang dimuliakan oleh kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok bisa hidup orang di sana? Betapa penderitaan Nabi, wahai saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kita di Indonesia luar biasa. Mau berteduh di mana-mana ada pohon. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat. Maka Allah menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mari kita bersalawat kepada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi dan malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Kita juga dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nikmat rasanya, wahai saudaraku, kalau kita ke sana. Begitu kita sampai di Madinah, Masjid Nabawi, masuk kita, Masya Allah, keluar air mata kita. Sambil merenungkan sejarah-sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil kita dengar azan yang mendayu-dayu, bacaan imam yang luar biasa syahdu, tidak ada nilainya apa yang kita lakukan di tempat ini. Lalu kita melanjutkan perjalanan kita ke Masjidil Haram. Seketika kita berada di depan Ka'bah. Dulu kita hanya menghadap Ka'bah, sekarang kita berada duduk di depan Ka'bah. Merenungkan perbuatan kita, melihat saudara-saudara kita tawaf. Wahai saudaraku, buat apa uang ditabung? Kita beli sepeda 10 juta, beli handphone 30 juta, tur kemana-mana berpuluh-puluh juta. Tapi pergi cari pahala kita sulit. Ketika ditanya kenapa tidak berangkat, tidak ada panggilan, padahal tidak pernah mendaftar. Padahal dia tidak rela meninggalkan usahanya, dia tidak rela membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita merenungkan diri kita, wahai saudaraku, untuk apa kita hidup di dunia ini? Tidak lain hanya beribadah. Ibadah yang paling banyak pahalanya adalah kita beribadah di depan Ka'bah. Cuma mohon maaf, banyak orang yang pergi di sana juga musyrik. Banyak orang pergi di sana tidak banyak pahalanya karena dia tidak tahu. Harusnya kalau orang berangkat haji atau umroh,
yang dipelajari adalah macam-macam sholat sunat dan ibadah-ibadah yang lain. Karena ada orang pergi di sana hanya datang duduk, masuk saja langsung tahiyatul masjid. Setelah itu dia duduk menunggu azan. Setelah itu sholat sunat qabliyah, dia tunggu orang sholat. Padahal betapa banyak ibadah yang kita bisa lakukan. Bisa sholat sunat yang lain. Tidak ada waktu